Di jantung tanah Priangan, di antara kabut pegunungan dan sunyi hutan tua, terdapat sebuah kisah yang tak tercatat dalam buku sejarah. Sebuah nama yang tidak muncul di peta dunia, tapi tetap hidup di antara bisik legenda dan ingatan purba. Bukan gunung biasa, bukan sekadar tumpukan batu dan magma, tapi simbol dari sesuatu yang jauh lebih besar. Gunung itu bernama Zunda. Ia disebut sebagai gunung raksasa yang pernah menjulang menembus awan dan dalam satu letusan maha dahsyat lenyap tanpa jejak. Hari ini hanya sunyi yang tersisa. Tapi benarkah gunung ini pernah ada? Atau semua ini hanyalah mitos yang dibentuk oleh ketakutan dan keingintahuan manusia? Jejak Nusantara akan menyusuri jawabannya. Gunung Zunda bukanlah nama yang kau temukan dalam pelajaran geografi. Tak ada peta resmi yang mencantumkannya. Tak ada literatur akademik yang mengulasnya. Namun kisahnya terus bergulir di ruang-ruang sunyi, di blok-blok spiritual, di komunitas yang percaya bahwa bumi ini menyimpan lebih banyak dari yang kita kira. Konon, Zunda adalah gunung raksasa yang pernah menjulang hingga lebih dari 12.000 meter, 3 kali lebih tinggi dari Gunung Everest, menjulang menembus awan, menjadi altar langit bagi leluhur. Dalam satu ledakan maha dahsyat, gunung ini musnah, tinggal jejak-jejak geologi dan ingatan samar tentangnya. That caldera became the Bandung Plain, the very ground beneath our feet. Di balik legenda Gunung Sunda, kita menemukan sesuatu yang lebih nyata. Gunung Sunda Purba. Nama ini tercatat dalam catatan geologi sebagai salah satu gunung api besar yang pernah berdiri di kawasan Priangan. Letaknya menurut para ahli berada di tempat yang kini dikenal sebagai Cekungan Bandung. Dalam publikasi geologi oleh Profesor Sigit Sukmono tahun 1995, disebutkan bahwa Cekungan Bandung adalah sisa dari kaldera besar akibat letusan gunung api purba yang kemudian dikenal sebagai Gunung Sunda. Gunung ini diperkirakan aktif sekitar 2 juta hingga 500.000 tahun lalu. Letusannya disebut sebagai salah satu yang terbesar di Asia Tenggara. Dampaknya bukan hanya geologis, tapi juga ekologis, mengubah wajah bumi, merusak ekosistem, dan mungkin menghapus peradaban. Cekungan Bandung saat ini adalah lembah raksasa dengan elevasi yang sangat teratur, dikelilingi oleh perbukitan dan gunung-gunung sisa letusan, seperti Gunung Tangkuban Parahu, Gunung Burangrang, Gunung Bukit Tunggul. Ketiganya diyakini sebagai anak-anak dari Gunung Sunda Purba, sisa dari ledakan besar yang membelah tubuh induk menjadi pecahan-pecahan. Dalam studi oleh Van Bamelen tahun 1949, letusan besar ini bahkan menciptakan Danau Purba, Danau Bandung yang airnya baru surut setelah ribuan tahun. Bekas danau itu kini menjadi dataran tempat berdirinya kota Bandung hari ini. Pertanyaannya kini muncul, apakah Gunung Sunda hanyalah nama lain dari Gunung Sunda Purba? Ataukah ini dua entitas berbeda? Beberapa pengamat spiritual dan peneliti non-konvensional berpendapat bahwa Sunda adalah puncak suci dari daratan Sundalan kuno. Ia bukan hanya fenomena geologi,
tapi juga simbol dari pusat peradaban prasejarah. Mereka meyakini bahwa Gunung Zunda adalah titik pusat spiritual bumi, tempat para dewa purba turun dan peradaban Lemurian menyebar. Letusannya dianggap sebagai akhir zaman bagi satu era manusia, dan awal bagi era kita sekarang. Nama Sundaland merujuk pada kawasan yang dahulu merupakan satu daratan luas yang menyatukan Kalimantan, Jawa, Sumatera, dan Semenanjung Melayu. Wilayah ini tenggelam setelah zaman es terakhir, sekitar 11.000 tahun lalu. Geolog modern mengakui keberadaan dataran ini, yang kini berada di bawah Laut Jawa dan Selat Malaka. Namun, keterkaitannya dengan letusan gunung seperti Zunda masih menjadi perdebatan. Beberapa teori alternatif menyatakan Gunung Zunda adalah puncak dari tanah tinggi Sundaland yang meledak, menyebabkan kerusakan tektonik dan hidrologi besar, memicu banjir global, dan akhirnya menenggelamkan daratan itu. Apakah benar peradaban tua pernah berkembang di sekitar gunung ini? Coba perhatikan. Situs Gunung Padang di Cianjur, struktur megalitik yang diduga berusia lebih dari 10.000 tahun. Beberapa peneliti seperti Dr. Dani Hilman Natawijaya bahkan menyebutnya sebagai piramida tertua di dunia. Pola pemukiman kuno di kaki gunung-gunung Jawa Barat yang seolah mengikuti garis-garis tertentu, mirip dengan apa yang disebut sebagai ley lines. Apakah ini semua kebetulan? Ataukah masyarakat dahulu memang membangun sesuatu mengelilingi gunung suci? Kita tahu bahwa mitos sering menyimpan potongan kebenaran. Legenda Zunda mungkin tak didukung oleh peta atau literatur akademis, tapi ia hidup dalam ingatan kolektif masyarakat. Dan dalam ilmu geologi pun, tak semua misteri bisa langsung dijelaskan. Bahkan Profesor Kusumadinata dari ITB pernah berkata, geologi adalah ilmu yang melihat masa lalu berdasarkan sisa-sisa yang tertinggal. Kita tak pernah tahu semuanya dengan pasti. Maka, apakah salah jika kita memberi ruang bagi legenda untuk membayangkan bahwa mungkin di balik tanah yang kita injak ada kisah besar yang belum terungkap? Gunung Zunda mungkin tak pernah ada di atlas dunia, tapi ia hidup dalam kabut gunung, dalam retakan bumi, dan dalam cerita yang dituturkan pelan di antara api unggun. Ia adalah simbol dari sesuatu yang lebih besar, misteri, kehancuran, dan harapan untuk memahami masa lalu kita yang paling dalam. Karena di tanah Nusantara ini, sejarah dan mitos tidak pernah benar-benar terpisah. Mereka hanya menunggu untuk ditemukan kembali. Tulis di komentar, apakah menurutmu Gunung Zunda pernah ada? Atau semua ini hanya dongeng dari masa yang tak pernah tercatat? Sampai jumpa di episode berikutnya, menyusuri jejak lain dari tanah yang penuh rahasia ini. Jejak Nusantara, menyusuri sejarah, menyingkap misteri.